Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana yang telah dikabarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sedang jin itu diciptakan dari api neraka yang menyala-nyala. Adapun Adam diciptakan dengan apa yang kalian disifati. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani untuk melaksanakan ibadah, dan mereka senantiasa tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala secara sempurna, dengan tidak pernah melanggar perintahnya serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah makan dan minum, tidak pernah merasa bosan dan capek. Mereka berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala serta taat kepadanya, selalu terikat dengan perintah-perintahnya tanpa diiringi rasa bosan dan malas, sehingga tidak mungkin mereka disamai oleh manusia dalam hal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Quran Surat Fussilat ayat 38. Artinya mereka tidak pernah merasa bosan. Setiap individu di kalangan mereka ada tugas khusus yang diemban. Adapun akhlak serta perilakunya, semuanya mulia lagi luhur. Allah Ta'ala telah menjadikan tabiat yang dimiliki pemalu, seperti yang dijelaskan oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidakkah aku juga merasa malu dari seseorang yang para malaikat malu padanya? Hadis riwayat Muslim nomor 2401. Para malaikat memiliki tugas masing-masing. Jibril misalnya bertugas menyampaikan wahyu yang dibawa turun dari sisi Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada para rasul. Israfil tugasnya adalah meniup ruh kehidupan, sedang Mikail tugasnya ialah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dan bila dicermati, maka ketiga malaikat tersebut semuanya membawa tugas yang mengantarkan pada kehidupan. Jibril bertugas sebagai pembawa wahyu, dan wahyu merupakan kehidupan bagi hati. Mikail bertugas menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman, maka itu merupakan kehidupan bagi dunia. Sedang Israfil bertugas meniup ruh, maka pada ruh adalah kehidupan bagi jasad di akhirat. Di antara mereka ada yang beri tugas untuk mencabut nyawa Bani Insan atau mencabut ruh setiap makhluk yang bernyawa. Mereka bernama malaikat pencabut nyawa serta para pembantunya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Ada lagi para malaikat yang bertugas keliling di muka bumi guna mencari majelis zikir. Demikian pula ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Dan yang lain, ada yang bertugas untuk menjaga neraka dan jumlah mereka sebanyak 19. Dan yang terbesar di antara mereka adalah malaikat penjaga neraka. Lalu ada malaikat penjaga gunung, sebagaimana datang penjelasan tentang namanya dalam hadis riwayat Muslim. Di saat malaikat tadi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu memperkenalkan diri dengan mengatakan, aku adalah malaikat penjaga gunung. Hadis riwayat Muslim nomor 1790. Kemudian setiap malaikat yang berada di atas langit, masing-masing berada dalam kondisi beribadah. Ada di antara mereka yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayatnya. Ada lagi yang kerjaannya rukuk sepanjang hidupnya. Ada lagi di antara mereka yang amalannya hanya sujud terus-menerus.
dan ada pula di antara mereka yang mengerjakan berbagai aktivitas bentuk ibadah lainnya. Maksudnya tidak ada satu tempat pun di atas langit, melainkan ada tempat yang digunakan oleh malaikat untuk beribadah, yang mana mereka tidak melampaui batas, tidak pula berlebih-lebihan. Mereka berada dalam tingkah dan kedudukan yang berbeda-beda. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 164. Dan malaikat terdekat yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya dengan Ruhul Qudus dan Ruhul Amin, serta yang mempunyai kekuatan. Sebagaimana disinggung oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Quran Surat At-Takwir ayat 19 hingga 20. Maksudnya malaikat Jibril adalah malaikat yang punya kedudukan dan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun malaikat yang paling utama ialah malaikat yang ikut perang Badar. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi dari ayahnya, dan ayahnya adalah seorang sahabat yang ikut peperangan Badar, bahwa Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang kalian katakan terhadap orang yang ikut perang Badar di kalangan kalian?" Beliau menjawab, "Muslim terbaik yang ada di antara mereka," atau ucapan yang senada dengan ini. Lalu Jibril menimpali, demikian pula para malaikat yang ikut peperangan Badar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3992. Adapun tabiat yang mereka miliki, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, adalah tabiat mulia, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam firman-Nya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jumlah para malaikat. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahui berapa pastinya, kecuali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disinggung dalam firman-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Quran Surat Al-Mudathir ayat 31. Digambarkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana banyaknya jumlah mereka. Disebutkan dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ini adalah Baitul Makmur, di dalamnya ada malaikat sebanyak 7.000 yang setiap harinya melaksanakan sholat di dalamnya, dan apabila mereka keluar, maka tidak ada satupun yang kembali lagi." Hadis riwayat Bukhari nomor 3207, Muslim nomor 162. Dan malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya gambar bernyawa, patung, atau anjing. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Talhah radhiyallahu anhu. Di kalangan malaikat juga ada yang mengucapkan amin terhadap bacaan orang yang sedang sholat sambil mendoakan, "Ya Allah, bagimu pujian itu dilantunkan." Mereka juga mendoakan orang yang menunggu sholat ditegakkan, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, mendoakan mereka untuk masuk ke dalam surga, melaknat orang kafir atau orang yang mengangkat senjata pada saudaranya, perempuan yang enggan diajak berhubungan badan oleh suaminya. Mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana itu semua telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.